Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Subang. Ada satu statement yang disampaikan dari kedua belah pihak, dari pihak kuasa hukum Danu, yakni adalah Ahmad Taufan, dan juga Rahman Hidayat, dari Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi, yang semuanya sudah menjadi tersangka dari kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel yang terjadi di Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021 lalu. Ada kesan dan juga sesuatu hal yang ini adalah multi-interpretasi, subjektif. Kesannya, kalau di Rahman Hidayat ini ingin menyampaikan ke masyarakat pada saat diwawancara di media ini adalah bahwa memang pelakunya itu adalah Danu. Dia sudah mengakui adalah bagian dari pembunuh Ibu Tuti dan juga Amel. Tetapi nama-nama orang-orang yang menyuruh dia dalam rekonstruksi tersebut digantikan oleh para kliennya, Yosep, Abi, Arigi, dan juga Mimin. Nah, kesannya bahwa Danu ini berusaha dihubungkan, ada beberapa interpretasi dari masyarakat bahwa Danu ini sebenarnya nyuruh adalah dugaannya Yoris, bukanlah Yosep, bukanlah Abi, Arigi, dan Mimin, dan juga di malam peristiwa tersebut. Tetapi fakta menunjukkan bahwa Yoris tidak menjadi tersangka dalam kasus ini, karena memang untuk menetapkan tersangka kan dibutuhkan dua alat bukti. Yoris adalah nama yang dari awal juga sebenarnya sudah mulai banyak yang curiga, tetapi tidak ada petunjuk ataupun yang merujuk alat bukti yang menuju bahwa dia adalah bagian dari kasus ini. Kita pahami karena yang paling banyak masyarakat curiga itu adalah ya biasa tipikal, ya salah satu hal yang tidak salah juga, siapakah pertanyaan untuk mengetahui mengenai motif, siapakah yang paling diuntungkan dalam kasus ini. Memang secara hukum yang paling diuntungkan untuk mendapatkan terutama harta atau warisan yayasan itu adalah Yoris, karena dia adalah anak satu-satunya. Tetapi kan kita juga melihat banyak hal terjadi di Indonesia gitu mengenai kasus pembunuhan bahkan tidak sesuai dengan logika. Maksudnya sesuai logika itu artinya kan kita melihat ya beberapa kali aku sebutkan ada penyebab kasus pembunuhan misalnya yang di dosen di Solo, kemudian juga di Lampung. Ternyata yang melakukannya adalah orang jauh hanya karena masalah omongan sakit hati ataupun juga karena uang beberapa ratus ribu rupiah. Jadi tidak selalu fakta itu sesuai dengan logika. Nah, lantas dalam beberapa keterangannya antara Ahmad Taufan dan juga Rahman Hidayat ini sebenarnya ini adalah sebuah kejelian dan juga kecerdasan dari masing-masing pihak. Nah, terutama begini, Ahmad Taufan selalu mengatakan bahwa pertanyaan dari awal, kenapa gugatan itu diadukan, terutama gugatan untuk pra peradilan ya, untuk Mimin, Abi, Arigi, dan juga 3 orang itu aja sih ya. Kenapa mereka mengajukan pra peradilan setelah 2 bulan penetapan tersangka? Biasanya itu 1 hari, 2 hari, maksimal ya semingguan lah. Kalau memang para klien itu nggak bersalah, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tapi Rahman Hidayat juga sudah mengedres lagi di wawancara ini bahwa dia bilang begini, ya karena kami sudah menilai potensi dari Polda Jawa Barat, kalau aku tangkap di sini, kenapa kesannya kuasa hukum mereka ini, Rahman Hidayat sangat percaya diri bahwa kliennya akan menang. Karena apa? Ini pasal 340, pembunuhan berencana. Hukumannya nggak main-main, hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Tetapi kenapa mereka tidak dilakukan penahanan? Kalau aku cek dari jejak digital, Rahman Hidayat mengatakan bahwa kami itu tidak pernah mengajukan untuk penangguhan penahanan. Kami itu mempersilahkan, silakan ditahan para klien kami. Tapi pada kenyataannya jejak digital menunjukkan bahwa memang mereka sudah mengajukan penangguhan penahanan, mengajukan seseorang untuk menjadi penjaminnya. Jadi kadang yang dilakukan oleh kuasa hukum itu juga kata-katanya juga tidak bisa kita percaya 100%, harus kita lihat konteksnya dan juga kapan dikatakan. Jadi itu sesuatu hal yang sedang kita bahas untuk hari ini. Beberapa poin yang sudah aku kumpulkan di sini mengenai Rahman Hidayat dalam statementnya adalah begini, biarlah kami fokus ke 3 klien kami, Abi, Arigi, dan juga Mimin, karena potensi mereka besar. Menurut kami, mereka belum punya 2 alat bukti yang kuat untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Ya sudah, kita biarkan saja, karena kan hari ini juga sudah masuk dalam tahapan simpulan ya. Dan antara Senin atau Selasa nanti dari Pengadilan Negeri Bandung akan segera memutuskan apakah pra peradilan ketiga tersangka ini diterima atau ditolak. Oke. Yang kedua, untuk Yosep, menurut Rahman Hidayat bahwa itu nanti di persidangan. Saya sudah siapkan bantahan dan bukti-bukti kuat
bahwa apa yang dituduhkan ke Yosef itu tidaklah benar. Tetapi kan uniknya adalah kalau memang Yosef ya, ini kita fair-fairan aja. Kalau memang Yosef itu ngerasa bahwa alat buktinya nggak kuat atau mirip seperti 3 tersangka lainnya dari kliennya Roman Hidayat, kenapa nggak diajukan juga pra peradilan? Karena juga logikanya sekali jalan. Karena yang menjadi salah satu alat bukti yang dipakai juga sama untuk menetapkan 3 kliennya, yakni adalah keterangan saksi yang berupa dari keterangan Danu. Kemudian juga dalam persidangan pra peradilan ini yang sudah berjalan sekitar 5 hari ya, ini dia juga melihat ada resume dan juga BAP yang diperlihatkan. Jadi dalam BAP tersebut adalah berita acara pemeriksaan yang notabene ini walaupun secara aturan pra peradilan tidak membahas mengenai materi persidangan, like or dislike ini sudah masuk ke dalam pembahasan tersebut. Misalnya begini, bahwa ada satu hal yang disampaikan dari Roman Hidayat bahwa di awal terjadinya kasus ini antara Agustus sampai Oktober 2021, jadi Agustus, September, Oktober, ya mungkin sekitar 2-3 bulan ya, bahwa Mimin dan juga Yosef itu dipisahkan. Ya ini memang betul, memang faktanya adalah seperti itu. Kita cek jejak digital, Yosef saat itu mengatakan bahwa waktu itu kami itu berpisah rumahnya antara Mimin dan juga Yosef karena Yosef itu pun juga ada kecurigaan terhadap Mimin. Jangan-jangan dia adalah pelakunya. Makanya waktu itu dikatakan bahwa saya pun nggak bawa apa-apa, kata Yosef. Saya tinggal tempat saudara saya yang kita ketahui itu adalah Pak Mulyana, adiknya Yosef sendiri. Bahkan saya pun pakai bajunya dia dan semuanya dia yang membantu mengurusnya. Tetapi pada saat mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya kita bisa melihat ini adalah sebuah drama, sebuah ya drama-drama yang nggak bisa dipungkiri, yang sangat gampang sekali bisa dilakukan oleh mereka. Padahal juga Danu pun juga sama ya, sekarang mereka kan berlawanan. Tetapi dulu Danu, Yosef dan lainnya ya mereka adalah satu tim, tetapi di hadapan publik atau media massa atau sosial media mereka kesannya saling menjatuhkan. Well, tentunya ini adalah salah satu hal yang masih subjektif. Kita akan lihat nanti pada saat proses pembuktian di persidangan. Danu itu menurut Roman Hidayat adalah pelaku dari kasus ini. Ya bukan menuduh karena dia sudah mengakui. Nah ini juga aneh buat Pak Rohman ya. Karena apa? Kalau kita mengambil informasi, satu informasi dari sumber yang sama, ya artinya kita harus mengambil semua informasinya aja. Misalnya pada saat Danu mengatakan bahwa dirinya pelaku, tapi dia sudah mengakui pelaku, tetapi Danu menyebutkan nama-nama lain, tapi Pak Roman yang nggak percaya, itu namanya nggak fair. Karena kalau kita mengakui sebuah informasi dari satu sumber yang cocok dengan kita percaya, tapi pada saat sumber yang sama mengatakan sesuatu hal yang nggak cocok dengan kita tidak percaya, itu kan artinya nggak fair. Kayak lembaga survei calon presiden lah di Indonesia. Pada saat pasangan yang kita dukung, ada lembaga survei mengatakan bahwa, oh surveinya paling tinggi, kita percaya. Tapi pada saat lembaga survei yang sama, kemudian beberapa waktu kemudian memberikan hasil survei yang tidak sesuai keinginan kita. Pasangan capres kita ternyata di nomor urut 2. Kita mengatakan, wah ini nggak fair, ini pasti disogok lah dan sebagainya. Itu kan juga cukup janggal. Kalau ngomongin masalah sains ya, pada saat kita mengambil sumber yang sama, apapun hasilnya, sesuai dengan keinginan atau tidak, ya kita harus mengkonsiderkan semua itu. Tetapi kita paham ya, karena kan Roman Hidayat adalah kuasa hukum dari keempat tersangka yang secara undang-undang pun memang diperbolehkan untuk membantu kliennya. Walaupun ini bertentangan dengan logika masyarakat, aneh gitu. Mungkin nggak semua masyarakat mengerti ini anehnya kenapa, hanya bisa merasakan. Karena pada saat seseorang itu berbicara yang tidak sesuai dengan kebenaran atau bohong, hati manusia itu bisa merasakan getaran-getaran sendiri. Nah, kemudian mengenai pertanyaan yang menyuruh Danu dengan dilihat dari 95 adegan direkonstruksi, ada perintah-perintah mengambil golok dan sebagainya. Ini kesannya kayaknya sebenarnya siapa sih bosnya Danu? Kesannya ini mau diidentikan bahwa Yoris adalah partnernya Danu di awal kasus ini, begitu dekat, begitu nurul. Tetapi ya nggak bisa dipungkiri bahwa tidak ada jejaknya Yoris dalam kasus ini. Walaupun kita tahu dalam kasus ini kan ada paling tidak 5 peranan.
Ada eksekutor, ada dalang, orang yang membantu, orang yang menutupi, dan juga orang yang mengetahui. Mungkin aja dugaannya Yoris bukanlah eksekutornya, tetapi mungkin aja dia orang yang mengetahui, atau bahkan yang membantu, atau bahkan yang menutupi. Itu juga beberapa potensi yang masih cukup tinggi untuk mengarah ke Yoris. Tetapi seperti aku bilang tadi, pada saat kita percaya dengan satu sumber, misalnya Danu, terus kebetulan itu cocok sama kita akui oke, benar. Tapi pada saat Danu mengatakan sesuatu hal yang nggak cocok dengan kita bilang itu bohong. Kan nggak bisa seperti itu. Dalam dunia sains, kalau kita mengambil satu sumber, apapun statementnya dengan batas tertentu ya kita juga harus mengconsider bahwa itu adalah sumber yang valid, disamaratakan, bukan sekedar karena sesuai atau tidak dengan sudut pandang kita. Kemudian juga, makanya Danu itu menurut Roman Hidayat begitu tenang dan mendalami peranan di rekonstruksi karena dia adalah pelakunya, seperti alasan tadi pengakuan. Terus mengenai cakaran, ini juga yang sudah kita bahas berkali-kali karena kan Danu juga sudah mengatakan memang betul di kakinya itu bekas ada cakaran, katanya dia mencakar sendiri karena pada satu hari setelah terjadinya pembunuhan tersebut dia akan diminta untuk membersihkan kamar mandi dan katanya dia terjatuh di situ, kemudian luka dan dia sering menggaruk-garuk. Itu alasannya Danu. Nah, menurut Roman Hidayat bahwa ini menjadi pertanyaan Dr. Hastri dokter otopsi kedua. Karena di tanggal 30 Oktober 2021, Bu Hastri melakukan otopsi dan juga visum hanya kepada saksi Danu saat itu. Visum apa? Jadi visum ini adalah misalnya Danu itu dibawa ke sebuah ruangan, kemudian badannya itu dicek satu persatu tanpa busana, mungkin bagian-bagian tertentu yang dicurigai, dan di situ dilihat. Kenapa hanya Danu yang dicek di situ? Ya mungkin dari dokter Hastri sudah ada penemuan luka tersebut dugaannya merujuk pada mungkin kayaknya adalah bekas cakarannya Amel sebagai perlawanan, dan saat itu Danu statusnya masih menjadi saksi dan akhirnya sekarang terbukti dia adalah pelakunya, bagian dari para pembunuh di malam hari itu. Dan di wawancara ini juga Roman Hidayat bilang bahwa mengenai alat yang dipakai untuk menghabisi korban, bahwa katanya ada golok. Ini kan golok katanya dimunculkan oleh Danu sebenarnya. Nggak juga sih, karena di awal-awal kasus ini muncul pun juga sudah ada analisa dari dokter Hastri juga sama, menganalisa bahwa lukanya itu kan kayak benda tumpul dan juga pipi, bisa aja itu adalah golok yang tumpul, ataupun juga mungkin linggis, ataupun juga antara dua itu sih. Waktu itu adalah ada beberapa analisa dari dokter forensiknya adalah mengenai itu. Kemudian ternyata dikatakan Danu itu adalah alatnya adalah golok yang tumpul yang berada di dapur dan diminta diambilkan oleh tersangka Yosep. Artinya memang sains itu benar-benar ngasih petunjuk banget terlepas dengan kita harus akui dengan adanya pengakuan Danu itu semakin banyak terkonfirmasi. Jadi untuk hakim harusnya melihat kasus ini bahwa kalau ada temuan-temuan sedikit berkesesuaian satu sama lainnya, itu sudah petunjuk yang sangat banyak sekali, mengingat sudah 2 tahun, penghilangan barang bukti, drama A, B, C, dan D. Jadi ini suatu hal yang sudah on the track. Tapi pada akhirnya memutuskan adalah hakim apakah kasus ini sudah layak untuk dipersidangkan atau tidak. Nah, mengenai juga dalam statement Roman Hidayat tentang menyindir pawang hujan dan juga metal detector, yaitu adalah salah satu cara untuk membuka atau mendalami sebuah isu tertentu. Jadi tidak usah terlalu dipanjang lebarkan, termasuk juga dengan ahli satwa mengenai anjing pelacak. Kan sudah dikatakan dari penyidik Dirkrimum Polda Jawa Barat bahwa anjing pelacak itu bukanlah alat bukti, sama seperti tes kebohongan lie detector. Itu juga bukan alat bukti, tetapi adalah metode dari sebuah penyelidikan untuk memulai dari mana, memberikan petunjuk untuk menyelami di bagian tersebut. Kalau alat bukti dalam dunia hukum secara undang-undang hanya ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan itu adalah hal yang nggak bisa dirubah. Oke, ini semakin seru mengasah logika berpikir kita, dan kita akan saksikan apakah Polda Jawa Barat akan memenangkan sidang pra-peradilan terhadap 3 tersangka ini, atau mereka akan kalah. Itu semua akan segera kita ketahui. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.